jejaknya tetap tercatat. Jadi biasakan ibu-ibu mau menyampaikan yang baik kepada kawan-kawan apapun itu ibu ya, itu sebagai tabungan kita untuk di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pernah juga mau sampaikan, tapi memang keseharian kita jadi perlu diulang-ulang itu ya, untuk mengingatkan diri kita masing-masing, terlebih hamba sendiri itu harus diingatkan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim ya Bu, hadis Rasulullah riwayat Bukhari Muslim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah apa? Jadi ada bermanfaat banyak kegiatan awak kan. Di samping awak mendapatkan pahala satu huruf, satu kebaikan, 10 kebaikan, tambah tu ada 10 ilmu. Ya, Amba ulangi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tua kecil Rasulullah, Rasulullah mengingatkan kita. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi itu berarti dulu. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi artinya kalau orang itu tidak mampu mengucapkan kata-kata yang baik, orang yang beriman itu tidak. Dari situ awak cara memilih kawan tadi. Itu filternya. Jadi di antara kawan-kawan awak, lingkungan awak dimanapun awak berada, cari seperti itu. Apakah mulutnya tidak mengeluarkan kata-kata yang baik, tidak ada dan keluar dari lisannya selain menyakiti sesama, cacian, umpatan, hinaan, gibahan, namimah segala macam. Kalau ada kawan seperti itu, Bu, tinggalkan. Mode itu Rasulullah memfilter itu cara berkawan. Jadi tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi kalau tidak ada nak awak kecil nanti loko umpamo awak lagi galau, utak sama kapal pusiang, utak tipu pinti tak ada kan pusiang tak ada. Tak ada nak awak kecil nanti lok diam selama. Jangan terpancing awak di kawan-kawan. Misalnya begitu ada kawan datang, awak nak berpikir, utang lah tipu. Mira itu utang bekar lah tipu menjadi duit tadi nah. Maka dia tak boleh begitu orang. Itu bisa ada utangnya. Itu tidak baik. Lebih baik kita diam. Pokoknya sampai orang biarlah. Awak dah tahu tanggal sekian awak bayar utang. Nama utang itu wajib dibayar. Setelah setiap membayar utang mekar itu, Bu, mintakan pertolongan ke Allah. Ya Allah, keluarkanlah dan dari himpitan hutang. Minta itu. Nah, jadi itu tanda-tandanya, Bu, dicek diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Itu bisa awak menilai diri seorang, Bu. Kalau melalui uang kalian bakal leperan. Nah, tidak ada hinaan, cacian segala macam yang dikeluar dari mulut awak doh. Kata-kata binatang segala makan carut-carut segala macam. Nah, berarti itu ada beriman. Jadi perbaikilah selagi diberi kesempatan oleh Allah. Sebelum tiba malaikat maut, malaikat limat itu pasti waktu di dunia aku ada pek bersama-sama. Waktu di dunia aku ada pek kawan-kawan, bagalak-galak, basalang tendang. Di dunia aku lah masuk aku kubur masing-masing oleh. Boleh awak menikmati dunia dengan segala isinya, boleh. Andaikan engkau orang kaya kata Rasulullah, engkau ingin beli segala yang mewah-mewah, silakan. Belilah, tidak ada larangan. Tidak ada larangan membeli. Ingin membeli yang barang-barang branded, kalau banyak pikir kok salahnya. Nikmati dunia itu, tapi jangan lupakan akhirat. Itu yang orang Islam kan.
Nah, Bu, itu ciri-cirinya satu. Terus yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Aku bapak dia kawan sorang-sorang. Kalau akhir zaman dulu, tetangga nan kailo nan pengertian itu lah susah aja. Ya Bu, lah susah. Yang banyak tetangga lagi nih Bu, Bandangki, Pairi, nah, dak elok nampak awak babadak seketek. Anjang dulu. Kan itu namanya gini kan? Ado tabali dewa gaji batuka jilbab awak gaji alah panjang alah mode senteng macam macam itu matu. Tiba utang benar dari mana itu sibuk dia memikir. Itu yang banyak tetangga gini dan itu adalah ujian untuk kita orang beriman. Nah, ujian kalau tetangga kita seperti itu Bu, nggak usah gitu dimasukkan dalam hati, nggak usah kita layani selagi ndak awak nak menyakitinya dulu. Aku kadang biarlah kok apa yang terjadi di rumahnya, kok kalau cakap sini di rumahnya, kok kembali itu biar saja, ndak usah awak tetap ingat hidup mati. Itu nasihat yang paling baik apa? Kematian. Mati, ingat mati. Jadi di saat awaknya kata-kata itu orang kan sakit dia tidak karena alhamdulillah lenyong katai dan diurang berarti lah bakal aja malaikat kini 50 dusun. Kasih tuh cara berpikir seorang muslim tuh model itu cara berpikirnya. Itu yang pertama. Yang kedua cik lain, misalnya datang tetangga kita, dia menyalang piti, mira salang piti gak mau itu. Hadirkan di dalam pikiran awak Allah sedang menguji kita. Apakah kita mampu menolongnya ataukah kita mau menolongnya. Jangan sesekali awak beranggapan orang yang datang menyelambiti awak nah sampai dia kena ujian yang gini nah cuba lah pani asabananya gitu nanya uji di Allah karena orang yang datang ke tempat awak menyelam tu lain nyelonong saja. Nyonya pikian lah, tak betul Bu. Aduh, utang nang kadi bayi bisu aku atau anak ke sekolah harus membawa piti sekian mau ke sekolah. Itu malam berapa pikir? Kemarin tak bayi bisu ayo. Muncul sianu. Siana menunjukkan pikiran kita. Allah menunjukkan. Bayi sampai bawa kas. Tunjukkan Allah. Ibu bewoga, nak menyalang lah kau, patang kau sudah menyetar menyalang lah kau, sampai naik dia kau yang cipu. Itu contoh. Jadi kalau ucapan seperti itu yang keluar Bu, berarti pikiran kita menganggap yang bersangkutan itu merasa gini kan azab itu enak. Jadi yang bermaksud di situ pola pikir orang beriman. Pola pikir. Jadi kalau ada kawan kita berutang, alhamdulillah ya Allah, Engkau datangkan orang itu kemari, beri dia kemampuan menolongnya ya Allah. Itu diminta. Tidak bisa wak penuh kata, panuh ke bawah. Yang penting sekali ibu ingat, ibu sadari Allah maha menyaksikan Bu. Itu harus ibu sadari. Andaikan ibu ado pitih, ibu kecenta ado, berarti ibu lah mengingkari nikmat Allah. Itu pitih itu akan hilang dalam jumlah yang berlipat ganda dari yang ibu sembunyikan. Hati-hati. Kalau ibu waka itu pitih semua itu harus persetujuan ibu ya. Jadi itu perlu karena umpama nilai ada pitih 500 di rumah. Tibo similanya lah pitih nilai salang pitih 200 nilai. Tidak adu nilai pitih dolar. Niril tadi sudah bayi itulah piti pada piti hadu. Yang maha mengetahui siapa Allah piti hadu. Tetapi abeko akibatnya apa? Dan si Mila itu buat dia nak. Tidak biar mungkin ada di lain. Aku pola pikir mungkin tak dari Niril pertolongan yang kau datangkan ke denda ya Allah. Mungkin dari Sieti. Coba dempet Sieti. Jadi lah diturut kemungkinan sadar Allah mau menyaksikan itu Bu. Ibu lah kasihku berjalan, dia saksikan di Allah Tuhan. Apa yang dicari Allah di situ?
kesungguhan awak dan keyakinan awak kalau Allah pasti menolong. Hai. Jadi yakin aku tidak ada pe awak di nasorangnya mau pe awak. Aku pola pikir gue ya. Banyalang piti kasih eti mama. Di salah piti gak lorat piti. Tidak dua piti dulu. Apa dah pitinya dua di jenda dua. Atu ala mau pe bibi cali kau besok dak kami nak piti kau pada tidak pada salam. Nah, kalau itu mereka caranya, umpamanya Mira akan membayi itu seminggu lain. Apa adonyo saja sampaikan. Piti layak ado dan kini Mira, ado dan piti kini yang 300 kecil Mira. Si Eti akan meminjam 100 mulai ado, tapi dan para luar itu. Dan para luar itu, kini dan lapangnya ya kau Eti. Dan para luar itu. Tak usah khawatir awak bukunya bayar itu juga ada bayar. Lah, indah, yakinlah kalau kita melapangkan orang lain, insya Allah Allah akan melapangkan kita dari jalan yang tidak diduga-duga. Nah, itu harus disadari. Jadi pola pikir asal kita itu jangan pancame bu. Yang penting kini kawan awak sedang butuh. Lah, salangannya dulu awak kan tidak butuh ini dah. Awak kan butuh beberapa hari lagi. Tapi sampaikan apa adanya. Waktu menyerahkan kecian ke Allah, ya Allah, dan pitiku ada engkau berikan keadaan ya Allah. Tapi engkau para tanggal sekian yang berserah ke engkau ya Allah dan pinjamkan dulu ke hamba engkau. Jadi ada transaksi wak ya Allah. Lapang hati wak andai kada tipu si hari itu, jangan mau pe. Boleh itu berjanji nah. Beku bembor kecek ke si Rosa. Dan lalu piti tentang sa. Tapi lalu seti berjanji, ndak tipu-tipu ya dong. Jadi ya tang dong. Aja kada bayi gini go. Kada selesai pajak dah. Kada selesai. Besok dia kada utang-utang. Iyo neti iyo. Kecek si Rosa. Iyo nak. Neti tu yo citu nak. Jangan salang-salang aja lain. Nah barawa banyak dapat dosa bu. Mengerikan dosa itu nabu, dihapus itu amalan sholat ibu, amalan baca Quran ibu habis itu. Jadi kau mau sampaikan merubah pola pikir, ibu karena itu. Nah, karena itu tanda orang yang beriman tuh. Sudah itu celai, mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu itu bu, sesuai juga kemampuan. Nah, pokoknya kan ulah tipu orang bertamu ke rumah awak, diajak semonta di janjang. Lah, ayah minum tidak terletak. Sakurang-kurangnya ayah nyitiah. Sakurang-kurangnya. Itu cara menghargai tamu. Kasih contoh kau baca kuah, wak awi lah tipu lah letak sekali lah cukup kan. Itu cara memuliakan tamu. Beko jangan jaleh wadah ado cek lahir di rumah dah. Itu tamu tipu di salah biti ni lah, salah di biti ni lah. Dia beli ayam di situ dia mengerti ayam. Itu tamu dia tipu kuasa. Salah pun nak ado pada yang sepadan. Memang itu sebetulnya. Apa yang ngadu itu dihidangkan, jangan sampai berhutang. Nah, itu memuliakan tamu. Apa yang ngadu, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Ya bu, jadi itu bukanlah pola pikir kita sebagai orang Muslim itu diperbaiki, Nah bu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.